bisa shining. Dan dilihat dari sustainability yang dimiliki oleh tim Dewa United juga, mereka lebih berfokus ke bertahan hidup gitu kan. Nah menurut gua mereka kayaknya udah lebih concern menuju ke sana dengan lifesteal dan juga regen yang mereka miliki. Tapi Archangel dengan semudah telapak tangan mereka beli anti regen itu bisa ngebalikin keadaan untuk si Lubu dan juga Florentino-nya, Bay. So, itu dia yang bakal jadi masalah pastinya untuk kawan-kawan dari arah Dewa United. Ini dia kita bakal masuk ke dalam game pertama di match ketiga hari ini, best of 3 series, dan masing-masing juga masih belum memiliki poin. Dan kalau kita perhatikan, kita sudah dikasih pertarungan yang cukup cepat. Bahkan clearing wave kali ini coba diutamakan oleh kawan-kawan Dewa agar bisa berotasi terlebih dahulu dari seorang 44 AP ya, Fiskaloid. Betul. 44 Ape di awal-awal bisa main agresif dengan ada CC dan Krixi di sini bisa melakukan follow up secara cepat karena balik lagi Mischief-nya jaraknya jauh dan punya damage yang besar kalau misalkan kenanya multiple target yang 2 player atau single target aja gitu kan. Dan kalau single target itu bakalan maksimal banget damage outputnya. Dan dilihat HQ yang akan menjadi player incaran dari tim Dewa United, mungkin ini akan menjadi lebih sulit untuk tim Dewa United. Kenapa? Karena strategi yang mereka mau jalankan tadi itu nggak bakalan bisa lancar karena early pace mereka bakalan kesulitan dibandingkan dari tim Archangel yang dimana mereka lebih dominan dengan hero early-nya pasti ya, Baik Kodok. Yes, dan ini dia. Kalau kita perhatikan juga kawan-kawan dari arah Dewa United masih coba untuk melakukan inisiasi lagi dan lagi ke sisi atas. Ya, ini udah disuruh silent sama 44 AP, tapi mohon maaf kita nggak bisa silent ya. Kalau kita silent, karir kita juga ikut silent gitu kan. Jadi bahaya. Soalnya emang di mute sama Armando ya. Iya, itu Armando yang bertindak tuh kalau misalkan tiba-tiba suara kita hilang gitu kan. Oke, Dewa. Dari bagian line up bottom lane, tadi sempat dibantu juga dari seorang 0-0, tapi dia memanfaatkan psikologi. Nah ini, balik lagi Boy Kodok, kalau misalkan kita main lane 1v1 gitu kan. Nah kalau misalkan musuh kita tiba-tiba balik with no reason, itu dia pasti udah ada backingannya di belakang. Betul. Biasanya kayak gitu. Itu dia, jadi harus pancingan-pancingan seperti itu perlu dilakukan juga, tapi kali ini udah ada pertukaran objektif aja di antara keduanya, di mana Archangel nggak mau ngambil resiko yang terlalu besar untuk memperebutkan satu abyssal. Dan sekarang udah ada satu konsil juga, udah mulai masuk kali ini ke arah seorang Movers, dibalas dengan penggunaan satu Art Splitter aja, tapi ke final pool juga nggak konek ke arah siapapun. Fadel udah mulai datang dan ternyata Monko coba dipukul mundur aja dengan ada seorang 20 yang sedikit demi sedikit bakal menjauh dari arena pertempuran yang ada. Bahkan kalau kita lihat dari Dewa juga masih coba untuk bertahan terlebih dahulu, tapi cukup agresif. Senko masih coba mencari free terlebih dahulu. Final pool juga connect karena satu orang aja, sedangkan dari seorang final di arah belakang Thunderbird bakal coba connect karena seorang 20, tapi masih belum bisa mendapatkan 20. Bubble-nya datang, ya ampun jauh banget. Langsung ada Blossom, bakal coba dibuka, berdansa dia, tapi masih bisa cabut dari masing-masing player untuk Archangel. Gila sih, ini bakalan lama banget tim fight line up dari kedua tim, Baik. Karena yang satu kuat di early, yang satu kuat di bagian sisi. Dari tim Dewa United mereka punya lifesteal yang bagus banget, jadi mereka bisa bertahan hidup lama untuk di bagian tim fight ya. Dan bahkan Archangel tadi agak sedikit kesulitan untuk menangkap seorang Krixi ya. Tadi ada satu flick out yang bagus, ditambah dia ngegunain Moonfall juga. Dan ternyata ada item yang direkomendasi oleh seorang HQ nih, beserta dengan Arkana yang tersedia gitu. Karena ini talentnya udah pasti pakai panis gitu ya guys ya. Kalau kira di lane gue belum tahu nih gimana performanya, Bang. Agak sulit sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa kalau ada yang mau nyoba gitu kan. Kita nggak mau ngelarang lah, itu kebebasan pastinya. Oke, kali ini Earth Splitter bakal coba dibuka terlebih dahulu. Udah ada satu zoning juga yang bakal coba dilakukan sama seorang Movers. Tapi lagi dan lagi early game dari Dewa emang harus main kayak gini. Karena kalau sampai masuk ke mid game dan Archangel udah punya beberapa item untuk anti heal seperti Curse of Blade, itu bakal jadi cukup berbahaya juga untuk Dewa. Oke, Grand Final Pool sekali lagi bakal coba dibuka, tapi 0-0 juga masih coba melipir terlebih dahulu. Masih dengan poros yang sama. Atas dan juga tengah. Senko bakal coba wewan terhadap seorang tapi ternyata dari seorang Senko-nya berhasil tertarik di tangan seorang 44 AP dan berhasil mendapatkan first blood-nya oleh seorang AP juga kali ini ya. Lu bayangin full stack di sana Morennya, Pak. Udah pasti attack speed-nya menggila dan bahkan sustainability yang dimiliki oleh si Moren itu dengan bantuan skill 1 dan skill 1 sekarang mekanismenya agak sedikit diubah, stacknya jadi perbanyak dan dia bakal lebih awet, ibaratnya stack yang nggak hilangnya cepet. Itu bakalan makin cancer sih menurut gue Moren. Tapi balik lagi, Moren itu nggak ada damage hero-nya. Jadi kalau misalkan dia udah bikin item critical atau bahkan item piercing armor gitu kan, itu udah baru mulai tuh sakit tuh. Muramasa menjadi core itemnya dan bahkan bawa Slaughter juga. Dan kali ini bakalan ada fight konsil dibuka dan Ape di sana sudah bakal mencoba untuk menarik 3 player yang berada di bagian agro tower. Namun sayangnya Dewa United terlebih dahulu harus cabut ke belakang karena akan ada setup tambahan untuk next objektif yang kedua untuk masing-masing tim kali ini. Yes, santai dulu. Gua rasa nggak perlu terlalu terburu-buru juga dari Archangel.
Mengingat Dewa United emang akan bermain seperti ini untuk early game mereka. Jadi Aki-Aki juga harus mengimbangi nanti di arah mid game aja. Tapi hati-hati, Movers kali ini bakal coba tertarik lagi. Dimana Moonfall bakal coba dibuka masuk dari seorang 20 Air Splitter. Tidak mengenai siapapun, sayang sekali Movers. 1,5 bar HP, untung saja masih selamat. Tapi kali ini Konsil juga bakal coba dibuka. Dimana sudah ada satu objektif. Tower tier pertama yang bakal coba diamankan dengan begitu cepat oleh Dewa. Tanpa ada gangguan. Tapi di arah bawah ada pertukaran. Dimana sudah ada 0-0 pastinya yang berfokus. Kita berpindah ke arah mid lane. Kali ini Senko juga masih coba melakukan satu clearing wave terlebih dahulu. Dan sudah ada satu lagi tower tier pertama yang berhasil diamankan oleh seorang Asherity. Bahkan 20 kepencet nampaknya. Iya, ini match mekanik kayaknya ya dari seorang 20. Tadi nggak ada pengincaran yang dilakukan oleh tim Archangel. Dia cuma ngebuang satu triangle maze aja, habis itu pulang. Dan ternyata ada Mark of the Frost yang kepop secara tidak sengaja oleh seorang 20. Dan kayaknya ini sangat berpengaruh harusnya. Ini harusnya dilihat nih sama Coach Rui Chen gitu kan. Untuk 20 gitu kan. Menurut gua baik kayak gitu harus. Tapi ternyata ada double trouble yang hanya numpang lewat aja di sana, baik. Tapi nggak marahin siapapun juga. 44 AP masih dengan tempo yang sama, satu flick serta Garfinal Pool. Ternyata hanya coba untuk memberikan tekanan aja, tapi sayang banget dari seorang 44 AP. Balik lagi, tidak ada follow up damage sehingga ada miskomunikasi gua rasa. Skyfall bakal coba dibuka kali ini. Masih ada seorang NX juga dengan mendapatkan free hit, pastinya bakal jadi cukup sulit. Senko dan juga Movers akan datang memberikan bantuan. Splitternya sayang sekali berhasil digocek sama seorang NX dengan begitu mudah dengan bonus to flick. Dan sudah ada objektif player yang pasti didapatkan oleh kawan-kawan dari Dewa United. Berpindah lagi ke arah bawah. Lo lihat rotasi yang dilakukan oleh 20 dan juga 44 AP. Benar-benar cepat banget. Benar-benar terus follow up ke arah seorang Enix kali ini. Betul, Enix di sini harus di accompanying ya, karena balik lagi ini adalah aset late game. Dan kita tahu Moren itu nggak punya sisi sama sekali sekarang. Kalau misalkan dulu kan dia ngebuka ulti skill 2, udah pasti dapat sisi gitu kan. Dan dia bisa dapat free hit momentum. Tapi ternyata Mamon, waduh, gentleman's duel nggak mengenai siapa-siapa dan durasi bakalan habis begitu saja. Dan akhirnya bakalan langsung diberikan bambus take dan 0-0 finally berhasil melakukan take down menuju ke Mamon di sana. Dan Fadel akan mencoba untuk melakukan follow up terlebih dahulu. Dan Umbra Dreams di sana bakalan langsung dikoneksikan. Dan di bagian bottom lane pun akan ada satu fight kali ini dari seorang Senko dan juga Mavers yang mencoba untuk melakukan defense menuju ke outer tower yang ada di bawah. Dan Archangel pun akan mencoba untuk melakukan upaya push menuju ke bagian atas. Dan trading antara tier 1 di top lane terjadi. Tapi ini masih dirugikan untuk tim Dewa United karena tradingnya nggak jadi di bawahnya tadi, Bay. Ya sayang banget di bawahnya masih berhasil dipertahankan juga oleh Archangel. Padahal kalau sampai tadi dapat itu Dewa United benar-benar diunggulkan juga atau diuntungkan juga gitu kan. Dan ternyata sekali lagi terjadi pertemuan antara seorang Movers. Ini Movers harus lebih berhati-hati lagi gua rasa. Dan harus lebih respect lagi karena kalaupun Moversnya memang nggak bakal mati juga kalau ada all-in dari seorang 20 dan juga 44 AP. Tapi untuk ngebuat pulang dari seorang Movers itu bakal ada momentum banyak banget yang bisa dimanfaatkan oleh Dewa United. Artinya objektif bakal jatuh ke arah Dewa United. Dengan tidak adanya Movers nggak ada lagi yang ngebuka semak-semak gitu, Riz. Maksud Anda hanya Dewa United aja yang bisa dapetin objektif? Bukan begitu. Tadi kan saya ngomongin Movers kan yang ngebuka vision. Kalau nggak ada bakal sulit untuk dapetin objektifnya. Double trouble bakal dibuka, numpang lewat aja punten seluruh katanya. Nggak bakalan kena juga sih. Itu lumayan terang-terangan yang ngepop ya. Dan tadi berhasil dapetin info juga dari seorang Epia di sana. Dan langsung aja kebaca Stone Shatter dibuka. Tapi flicknya agak sedikit miss di sana dari seorang Asep. Radiusnya nggak kena out of range. Dan akhirnya Dewa United berbelok menuju ke bagian Holy Dragon yang pertama kali ini. Dan mereka berhasil mendapatkan buff 5% tambahan dari damage yang mereka miliki saat ini untuk melakukan poking menuju ke hero tim Archangel. Tapi bakal langsung ditukar dengan ada satu Infinite Slayer. Dan ini akan dicuankan menuju ke Dewa United Esports harusnya, karena di next Archangel di sini bakalan susah untuk melakukan push. Karena bakalan dipaksa untuk fight terus nih sama tim Dewa United harusnya, Bay. Betul, apalagi ini yang dibutuhkan sama seorang Enix ya dari arah Holy Dragon. Maka dari itu kawan-kawan dari Dewa coba mengutamakan Holy Dragon terlebih dahulu agar damage yang dimiliki sama seorang Enix juga jauh lebih besar lagi. Kalau kita lihat memang dari segi perolehan gold itu udah jadi paling kaya juga dari seorang Enix. Jadi gua rasa dari segi item juga udah mulai cukup berasa dengan adanya modal Cliff Santi di sana itu bakal jadi lebih sulit lagi untuk bertarung. Udah ada Moonfall yang bakal dibuka, di mana masih ada Feeding Phantom ternyata. Dan seorang Aki-Aki mampu untuk mundur terlebih dahulu. Sedangkan dari set kolom jatuh ke tangan seorang Asherity kali ini, Fiskalo. Yoi, dan di bagian top lane udah ada beberapa hero juga yang bakalan set up di sana. Info harusnya 2 player udah ada di atas dan Dewa United Esports akan menjalankan double push di bagian mid dan juga top lane secara bersamaan. Kali ini Ansioreti akan mencoba untuk menahan Conqueror-nya dan mereka pun akan melakukan push di bagian top lane. Udah cukup dan Moren kali
kali ini akan menjadi distraksi utamanya. Namun sayangnya Archangel gak bisa melakukan penjemputan menuju ke inner tower mereka. Dan hanya ada Infinite Slayer saja yang dipop menuju ke bagian mid lane. Dan akan langsung di-clear begitu saja oleh tim Dewa United. Dan balik lagi, buff 5% damage yang dimiliki oleh si Holy Dragon ini benar-benar membuat tim Dewa United Esports pede untuk melakukan skirmish. Dan akan ada Thunderbird yang gak ada damage karena memang dari segi HP semua player dari tim Dewa United saat ini masih sehat walafiat, full HP semua, gak perlu pakai PCR. Aduh. Karena kalau udah 2 bar baru harus pakai PCR tuh, Bang. Berarti kalau nggak sehat emang harus ke PCR dulu ya. Oke, tapi buat kawan-kawan jangan lupa dipencet lagi tombol like, tembusin ke 1000 like yuk. Boleh. Bisa yuk, bisa karena nanggung banget nih. Jangan ada yang nanggung-nanggung karena Dewa juga nggak mau nanggung-nanggung nih mainnya, gue rasa ya. Mereka dari tadi terus menekan, memberikan pressure terus-menerus, dan nampaknya Archangel coba mengcounter gameplay dari Dewa ini dengan melawan split push dari seorang Haki-Haki. Tapi Haki-Haki pun nggak terlalu berani untuk jauh banget ya. Artinya kali ini masih tetap diamankan juga dari segi pressure ke arah kawan-kawan dari Dewa. Bahkan kalau kita lihat ini semakin lama sih dibiarkan udah nggak bakal bisa dilawan sih. Gak bakal bisa lawan. Iya. Dan ditambah ini Dewa United juga mereka masih belum ada counternya. Ini anti-regen item belum dibuat sama sekali oleh tim Archangel. Jadi mereka masih kuat lifestyle ya pastinya ya. Jadi mereka punya lifestyle di sini bisa menyelamatkan ketika di bagian tim fight. Florentino dan juga Lubu kali ini akan shining banget, dan ditambah Morennya juga di sana untuk di item nextnya pastinya bakalan langsung menuju ke bagian bawah Slaughter. Dan akhirnya bener aja diincar kayak apa yang tadi Asep bilang. Impel langsung menutup nyawa seorang Kira di sana. Langsung saja masuk menuju ke bagian next target, dan 0-0 akan tumbang begitu saja. 2 player taken down, dan Dewa United langsung straight push menuju ke bagian mid lane kali ini untuk mendapatkan higher ground tower ya pastinya di sana, Bay. Double trouble kali ini bakal coba dibuka. Splitter masih coba dibuka, tapi lo lihat bakal ada satu zoning juga yang terus dilakukan oleh kawan-kawan dari arah Archangel supaya nggak kehilangan satu objektif tower tier 3 di arah mid lane. Tapi berpindah ke arah atas, bakal coba didorong lagi. Maturity dengan penggunaan satu impel kali ini bakal coba masuk terlalu dalam, sedangkan udah ada seorang Mamun juga yang berdansa di arah belakang, berhasil coba ditumbangkan bersama seorang Fadel, tapi harus Splitter. Udah dong. Tapi gua rasa harus mundur terlebih dahulu. Enix masih cukup kuat sendirian, gak bisa. Ini penyakit namanya, tapi masih bisa terlebih dahulu mengejar dari seorang Enix menuju ke arah movers. Udah ada objektif tower terlebih dahulu yang bakal coba didapatkan. Oke, masih berhasil dapat dan masih berhasil sustain dari seorang Enix. Movers mencari cara, mencari info, tapi nampaknya Enix terlalu jauh untuk digapai kali ini. Iya, dan terlalu keras juga untuk dipukulin sama si Mavers tadi ya kan. Dan Haki-Haki juga perlu melakukan recover terlebih dahulu. Dan ada Brother begitu juga dengan kurang satu dia. Tapi ternyata Haki-Haki dan juga Mavers akan menjadi 2v1 situation for Enix kali ini. Ini dia, ngabers 250 cc. Berhasil mendapatkan 2 kill, Bapak. Udah gak ada lawan, semakin ke late game gak ada lagi yang bisa numbangin Enix dengan begitu mudah. Apalagi kalau kita lihat dengan pasifnya yang sudah full seperti itu, attack speednya semakin menggokil dan menggila pastinya. Dan oke, kali ini double trouble, connect ke satu orang. Seharusnya udah ada zoning juga bakal berlakukan. Masuk dari arah belakang dari seorang Fadel, coba mencuri kesempatan di dalam kesempitan, tapi berfokus saja terhadap kemenangan kawan-kawan dari Dewa kali ini. Langsung coba all in gitu aja. Dan ini dia 1-0 untuk Dewa United. Gokil, 1-0 untuk Dewa United.